in association with Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah harapan pemerintah untuk dapat menerapkan nilai-nilai integritas kepada seluruh aparatur sipil negara. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang tidak mudah dan juga panjang. Namun apabila dilakukan dengan konsisten dan terus-menerus, ini akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Inilah Jaksa Menyapa bersama saya, Ratu Nabila. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with. Dan untuk membahasnya pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Setia Untung Ari Muladi. Selamat malam Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat nih kepada Bapak sudah mendapatkan penghargaan begitu dari Kemenpan RB kemarin sebagai pelopor pembangunan zona integritas yang akan kita bahas pada malam hari ini juga. Ya. Untuk membahasnya, saya ingin tahu juga Pak, apa itu konsep dari wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani? Terima kasih Mbak Nabila ya. Jadi alhamdulillah saya mendapat penghargaan sebagai pelopor perubahan dari Kemenpan, itu berkaitan dengan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Betul tadi Mbak Nabila sampaikan bahwa membangun unit kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani itu tidak semudah membalikan tangan. Yang saya rasakan sangat berat sekali. Tentunya kuncinya adalah bahwa kita sebagai aparat sipil negara atau sebagai aparat pemerintah, tentunya yang utama adalah suatu konsistensi dan komitmen dari diri sendiri. Karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri, tidak mungkin kita akan bisa lakukan. Karena kita terikat oleh berbagai peraturan yang memayunginya agar integritas kita terjaga. Nah, di dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ini salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Nah, sebagai leading sektor ada di Kemenpan. Pada tahun 2018, Kejaksaan ikut terlibat dalam memperebutkan unit-unit kerja yang dapat mendapat predikat sebagai unit kerja wilayah birokrasi bersih melayani dan juga wilayah bebas dari korupsi. Nah, pada tahun 2018 itu dari jumlah 603 unit kerja di Kejaksaan ini, saat itu yang maju untuk memperebutkan predikat sebagai unit kerja yang wilayah bebas dari korupsi itu hanya sedikit, dari 603. Dari data yang saya catat, pada tahun 2018 itu dari 603 itu yang diusulkan hanya 16 satuan kerja. Nah, yang dapat predikat sebagai unit kerja wilayah bebas dari korupsi itu hanya 13 satuan kerja dari seluruh Indonesia. Ini sangat jauh sekali. Nah, dalam perjalanan, karena yang mendapat predikat itu 13 satuan kerja, tentunya dari tahun ke tahun tuh makin banyak. Nah, ini salah satunya adalah bahwa kuncinya adalah komitmen pimpinan untuk melakukan sosialisasi ke unit-unit kerja yang ada di daerah. Karena kita bayangkan dari Sabang sampai Merauke, kemudian saya gambarkan bahwa unit kerja untuk
eselon 1 saja di Kejaksaan Agung, mulai dari Jaksa Agung Muda Pembinaan sampai dengan Badan Diklat itu sudah ada 8 unit satuan kerja eselon 1. Nah, alhamdulillahnya pada tahun 2018 unit kerja eselon 1 yang memperoleh predikat sebagai unit kerja wilayah bebas dari korupsi itu 2, yaitu Badan Diklat Kejaksaan RI dan bidang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Sedangkan Kejaksaan Tinggian itu hanya 1, Kejaksaan Tinggi Bali, dan sisanya adalah Kejaksaan Negeri. Nah, ini awal daripada program membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dilakukan oleh Kemenpan. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik, ini berarti sudah berjalan sekitar 3 tahun begitu ya Pak? 3 tahun. Nah, evaluasinya ini seperti apa? Apakah kemudian semakin banyak lagi zona integritas yang terbentuk dan evaluasinya seperti apa selama 3 tahun ini Pak? Jadi selama 3 tahun ini yang saya lihat dari semangat perubahan itu luar biasa. Nah, saya bisa tunjukkan dari angka jumlah satuan kerja yang ikut ingin memperoleh predikat. Jadi tahun 2019 itu ada 189 satuan kerja dari 603. Tadi saya jelaskan tahun 2018 hanya 16 satuan kerja. Jadi Nah, ini sudah kan luar naik biasa. berkali-kali lipat begitu ya Pak? Luar biasa, berlipat-lipat. Nah, yang mendapat predikat 50 satuan kerja dari 189. Itu predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, belum yang predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Itu yang mendapat predikat WBBM itu ada 13 satuan kerja. Ya, yang diusulkan yang memperoleh 5. Sehingga pada saat tahun 2019 itu jumlah satuan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapat predikat sebagai unit kerja wilayah bebas dari korupsi itu ada 50 dan 5 itu memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Pada prinsipnya bahwa pembangunan zona integritas ini itu bahwa organisasi pemerintahan ini harus memenuhi standar 6 area perubahan. Di antaranya adalah area perubahan berkaitan dengan manajemen perubahan, kemudian berkaitan dengan penata tata laksanaan, kemudian sumber daya manusia, akuntabilitas, kemudian pengawasan dan pelayanan publik. Jadi itu harus memenuhi standar itu. Dan ini tidak mudah membangun ini. Tadi saya katakan ada 6 area perubahan, bahwa itu tidak sebatas kita memenuhi syarat di 6 area perubahan, tapi kita juga diwajibkan mempunyai inovasi-inovasi. Ya, terutama inovasi itu yang dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Karena prinsipnya bahwa kejaksaan itu bagian daripada institusi aparat penegak hukum. Bagaimana para sumber daya manusia yang menjadi mereka yang memberikan kontribusi karya dan kerjanya bisa dirasakan oleh masyarakat, artinya tidak boleh mencederai masyarakat. Seperti itu. Baik, jadi ini satuan kerja semua sekarang ini sedang berlomba-lomba begitu ya, bagaimana kemudian menerapkan zona integritas yang sungguh-sungguh begitu. Dan tentunya di masa pandemi seperti saat ini challenging-nya berbeda lagi begitu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan dan tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Ya, tidak dipungkiri bahwa survei masyarakat sangat menentukan untuk menentukan satuan kerja itu dapat berpredikat sebagai wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Transparansi, akuntabilitas, termasuk memberikan pelayanan cepat, tepat, terukur, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. In association with
in association with. Anda kembali bersama kami di Jaksa Menyapa. Kami masih bersama dengan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Untung. Ya Pak, kalau tadi kita membahas bagaimana kemudian sejak 2018 hingga saat ini 2021 program dari WBK dan juga WBBM ini sudah berjalan sangat baik begitu, dan juga pastinya ada inovasi-inovasi yang dilakukan dari Kejaksaan Agung, apalagi di masa pandemi seperti ini. Bisa dijelaskan Pak, inovasi apa saja yang sudah dilakukan? Baik Mbak Nabila ya. Apalagi situasi di saat ini bahwa kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tetap fungsi pelayanan publik harus berjalan. Nah, saya akan jelaskan bahwa satuan kerja yang terutama yang sudah memperoleh predikat WBK dan WBBM ini, mereka membuat inovasi-inovasi yang tujuannya adalah memberikan pelayanan publik. Di antaranya yang telah kita bangun misalkan berkaitan dengan e-tilang, kemudian pembangunan SPPT, ya, jadi pelayanan satu pintu. Itu di setiap satuan kerja membangun pos pelayanan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan sidang online. Ya. Jadi selama ini sidang online yang dilakukan oleh Kejaksaan itu dilakukan di seluruh Indonesia karena kondisi pandemi COVID ini sangat rawan, sehingga sidang online ini sangat diperlukan oleh rekan-rekan. Dan alhamdulillah bahwa program kegiatan sidang online ini berjalan lancar, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Memang itu ada hambatan, ya, berkaitan ada beberapa daerah yang dimana pada saat melaksanakan sidang online itu gangguan sinyal yang memang itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi prinsip bahwa dalam melayani sidang-sidang online ini kita berjalan lancar. Kemudian selain itu juga bahwa berkaitan dengan rapat-rapat koordinasi. Jadi selama ini rapat koordinasi pun kita lakukan secara virtual, termasuk kunjungan kerja pimpinan pun dilakukan secara virtual, ya. Jadi tidak perlu kita mengunjungi daerah karena tingkat kerawanan dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, tentunya apakah dengan adanya inovasi-inovasi ini di bidang teknologi terutama ya Pak, apakah kemudian ini menjadi lebih transparan begitu untuk membuat juga good local government ini menjadi lebih dekat begitu Pak, lebih ideal begitu? Ya, tentunya kan tujuannya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi itu salah satunya adalah melakukan kegiatan yang transparan, dinilai oleh publik. Karena salah satu kriteria penilaian mengapa satuan kerja memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi, salah satunya adalah survei dari masyarakat. Ya, tidak dipungkiri bahwa survei masyarakat sangat menentukan untuk menentukan satuan kerja itu dapat memperoleh predikat sebagai wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Transparansi, akuntabilitas, termasuk memberikan pelayanan cepat, tepat, terukur, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi selama ini pada saat tahap penilaian, yang melakukan penilaian itu dari badan statistik, kantor statistik yang melakukan penilaian. Kemudian dari Kemenpan. Jadi ini penilaian yang dilakukan oleh publik terhadap satuan-satuan kerja yang ingin memperoleh predikat WBK atau WBBM. Jadi kita tidak bisa merekayasa satuan kerja ini dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM direkayasa, tidak bisa. Baik, jadi ini sudah sangat transparan sekali, bahkan melibatkan masyarakat begitu ya. Pak, kalau boleh tanya sedikit, apa korelasinya antara kemudian reformasi birokrasi dengan penyelenggaraan good local governance di Indonesia sendiri? Nah, jadi gini, bahwa reformasi birokrasi ini adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua kementerian lembaga.
Bahkan akhir-akhir ini semua kementerian lembaga itu berlomba-lomba ingin memperoleh predikat sebagai satuan kerja yang berpredikat sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi semua kementerian lembaga berlomba-lomba. Nah tentunya ini adalah suatu momentum yang ingin ditunjukkan oleh kementerian lembaga kepada publik bahwa sudah saatnya kementerian lembaga itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu intinya. Nah, saya tadi menjelaskan angka 2018-2019. 2020 dari statistik angka yang memperoleh predikat di kejaksaan itu 241 satuan kerja yang diusulkan yang mendapat predikat sebagai unit kerja wilayah bebas dari korupsi itu ada 41 satuan kerja. Kemudian yang mendapat predikat PBBM dari yang diusulkan 55 satuan kerja berjumlah 9 satuan kerja. Nah, jadi semua kementerian lembaga berlomba-lomba. Karena kalau sudah mau predikat ini, memang ini yang harus dipertahankan. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apa kunci supaya satuan kerja itu memperoleh predikat WBK dan WBBM. Tentunya adalah komitmen dan konsistensi dari pimpinan. Bahwa pimpinan memegang kunci, dia sebagai role model yang harus dapat menjadi contoh panutan pada bawahannya. Itu satu. Kemudian kedua, memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada publik, tentunya kepada masyarakat. Nah yang ketiga adalah yang berkaitan dengan fungsi manajemen komunikasi antara lembaga dengan masyarakat. Karena masyarakat butuh penjelasan. Karena sudah waktunya kita tidak tertutup tapi terbuka, transparan, tentunya yang bertanggung jawab. Nah kemudian bagaimana menyatukan cara pandang kita terhadap kebutuhan publik, ya itu yang memang saya katakan tadi, membangun unit kerja WBK dan BBM tidak mudah, butuh komitmen dan konsistensi dari pimpinan. Dan yang utama lagi adalah dilakukan monitoring dan evaluasi. Karena ini harus berjalan terus. Seperti itu. Dari beberapa poin-poin tadi yang Pak Untung sebutkan, apakah kemudian ada tahapan-tahapannya, Pak? Ada. Karena gini, setiap unit kerja yang ingin mendapat predikat sebagai unit kerja yang bebas dari korupsi, dia harus punya program kerja yang tepat. Ya. Jadi program kerja yang tepat itu karena kondisi organisasi ini kan berjalan terus. Makanya tadi saya katakan bahwa pimpinan sebagai role model, seorang pimpinan harus bisa memberikan program kerja yang tepat kepada bawahan sesuai dengan tahapannya. Nah, misalkan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan publik itu seperti apa. Kemudian yang berkaitan dengan inovasi, membangun inovasi seperti apa yang dibutuhkan oleh publik. Jadi tahapan-tahapannya harus jelas, seperti itu. Baik, jadi selain tahapan-tahapan itu juga ada beberapa poin penting yang tentunya harus diikutkan ataupun dipelajari oleh para satuan kerja itu semua ya. Dan kita juga akan melihat bagaimana sih sebenarnya apakah juga ada kesulitan-kesulitan, itu juga pasti banyak sekali ya Pak, kesulitan-kesulitan yang ada. Kesulitan pasti ada. Karena begini, kita merubah zona nyaman. Kebiasaan-kebiasaan yang nyaman itu kita rubah. Merubahnya seperti apa? Jadi misalkan begini, saya berikan contoh hal yang sangat kecil lah. Bahwa masuk kerja jam 07.30. Nah, kebiasaan kita masuk kerja yang seharusnya jam 7.30 tapi datangnya 7.45, kan itu harus dirubah mindsetnya, perilakunya.
Jadi mau nggak mau mereka yang sudah nyaman datangnya ke kantor jam 8, 7.45 diwajibkan tepat waktu. Kedua, memanfaatkan jam kerja betul-betul dimanfaatkan. Ya, tentunya misalkan kalau waktunya istirahat, ya istirahatlah makan siang. Tapi jangan waktunya istirahat terus pulang. Nah ini kan harus dirubah. Jadi semua aparat yang terikat oleh aturan memang diwajibkan harus taat pada aturan. Jadi merubah dari kebiasaan zona nyaman menjadi wajib nih, ini berat sekali. Baik. Apalagi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi-inovasi kepentingan publik. Itu berat sekali, Mbak. Baik, memang merubah kebiasaan itu Kebiasaan yang itu kemudian menjadi sulit sekali. Sulit sekali. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Bagaimana dengan mereka yang tidak baik misalkan? Nah, yang tidak baik tentunya kita berikan teguran-teguran. Jadi tidak ada kata ini hanya basa-basi, tidak. Karena untuk memenuhi standar satuan kerja, memenuhi predikat sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi adalah mereka yang taat pada aturan-aturan. In association with In association with Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa, saya Ratu Nabila, dan saat ini saya juga masih bersama dengan Bapak Wakil Jaksa Agung, Pak Untung. Ya, tadi kita sudah membicarakan bagaimana kemudian kita merubah mindset itu dan juga perilaku yang sulit begitu ya. Dan apa sih kemudian kiat-kiat dari Kejaksaan Agung untuk memberikan apa ya, mungkin adakah jurus-jurus khusus ataupun kriteria khusus yang untuk bagaimana membuat aparatur sipil negara ini kemudian bisa menerapkan zona-zona integritas. Jadi bagi aparat yang mendapat reward itu bagi mereka yang bisa bekerja dengan baik, profesional, ya, dan juga mempunyai prestasi-prestasi khusus. Nah, yang saya pernah alami ya pada saat saya di Badan Diklat, satuan kerja dalam merubah mindset, perilaku dan budaya kerja itu tentunya saya menggerakkan para unsur pimpinan. Mereka adalah agen-agen perubahan. Nah, agen-agen perubahan ini setiap harinya diwajibkan untuk menilai bawahannya. 3 bulan sekali kita berikan reward bagi pegawai terbaik. Nah, itu kita lakukan, kita berikan reward itu pada saat apel pagi. Ya, saat itu sebelum pandemi ya, 2018. Jadi mereka yang pegawai terbaik adalah yang dianggap dan dinilai oleh para unsur pimpinan itu mereka yang bekerjanya baik, tepat waktu, jadi karyanya jelas, terus kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran. Kita berikan sertifikat sebagai pegawai terbaik. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak baik misalkan? Nah, yang tidak baik tentunya kita berikan teguran-teguran. Misalkan diantaranya adalah yang terlambat masuk kantor ya kita tegur. 3 kali terlambat atau 3 hari tidak masuk kantor ya kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita berikan sanksi hukuman disiplin. Tentunya ini dengan prosedur dan hierarkis ya dengan cara seperti itu. Jadi tidak ada kata ini hanya basa-basi, tidak. Karena untuk memenuhi standar satuan kerja, memenuhi predikat sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi adalah mereka yang taat pada aturan-aturan. Itu satu. Nah, kemudian juga keduanya adalah bahwa semua unsur pimpinan harus bisa menunjukkan kerjasama dan menunjukkan pola kerja yang betul-betul bersinergis, ya, kompak, nah, kemudian hasilnya juga dapat kita wujudkan, kita tunjukkan. Nah, dengan cara bagaimana?
setiap kegiatan harus berdasarkan rencana, kemudian hasilnya dibuatkan pelaporan kepada pimpinan. Karena itu menjadi tolak ukur, ya. Nah ini kalau kita tidak ada bukti dukung, pada saat kita dilakukan survei, kita sulit untuk memenuhi kriteria atau predikat sebagai satuan kerja yang memenuhi standar wilayah bebas dari korupsi. Kemudian hindari yang sifatnya pungutan-pungutan liar, seperti itu. Karena unit kerja wilayah bebas dari korupsi. Ini Tidak. pengawasannya seperti apa Pak? Apakah langsung ke lapangan atau apakah kemudian setiap bulannya dilakukan pemeriksaan? Seperti apa pengawasannya Pak? Kalau pengawasan kan rutin dari Kejaksaan Agung ya, melakukan pengawasan kepada unit-unit kerja itu ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh bidang pengawasan. Tapi setidaknya begini, karena unit kerja ini membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi, artinya semua harus direm. Direm itu semua dalam lingkaran harus berintegritas. Stop pungli. Jadi kalau masih ada yang namanya pungutan-pungutan liar atau yang berkaitan dengan misalkan mohon maaf yang berkaitan dengan penanganan kasus yang tanda kutip boleh dikatakan di situ ada jual beli, itu sudah bukan saatnya lagi. Ya, karena yang saya katakan tadi transparansi. Pasti masyarakat akan melakukan penilaian kepada unit kerja itu. Nah, ini salah satu bagian daripada melaksanakan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Nah, bagaimana dengan unit kerja yang wilayah birokrasi bersih melayani? Mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, gitu. Jadi tidak ada istilah misalkan masyarakat butuh penjelasan hari ini, tapi kita tunda, udah besok saja, tidak ada. Ya kita harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama karena kita sebagai aparat penegak hukum, kepada para pencari keadilan. Seperti itu. Kita harus transparan, harus bertanggung jawab, dan juga kita tidak boleh bertele-tele dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, terakhir Pak, apa target dan juga harapan Anda secara pribadi terkait dengan reformasi birokrasi dan juga penyelenggaraan good local governance di Indonesia? Harapan saya tentunya kepada rekan-rekan yang bertugas dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersama-sama melakukan perubahan, terutama dalam memberikan pelayanan publik, ya, kepada masyarakat, kepada para pencari keadilan. Kedua adalah mari kita ajak masyarakat untuk bersama-sama membangun daerahnya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Dengan cara apa? Melakukan penanganan hukum. Kemudian ketiganya juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi mari rekan-rekan yang bekerja di kejaksaan untuk sama-sama kita tingkatkan kemampuannya secara profesional, kemudian juga bersaing secara sehat. Kita perbanyak inovasi-inovasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga tentunya di era sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, juga mari kita bangun unit kerja yang berbasis digitalisasi. Seperti itu. Dan yang utama lagi adalah komitmen. Komitmen dan konsistensi untuk membangun unit kerja sebagai satuan kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Itu harapannya. Baik, amin. Semoga harapan-harapannya terwujud dan juga Indonesia ini zona integritasnya akan semakin luas. Gitu. Terima kasih Pak Untung, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan demikian program spesial Jaksa Menyapa. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa. Terima
kasih Anda telah menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa. In association with